Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial Guard bagian ke-101. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan jamuan besar berlangsung megah di Istana Kekaisaran Binatang ketika 5 murid Akademi Penjaga datang sebagai tamu terhormat. Para pejabat dan bangsawan menyambut mereka dengan penuh hormat, meski diam-diam memandang rendah Ye Yunfei karena kultivasinya paling rendah. Di tengah pesta, Pangeran Binatang sejati diam-diam merencanakan jebakan. Jenderal Tuo Tianhu menantang Ye Yunfei bertarung, namun dalam sekejap Ye Yunfei menghancurkan jiwanya dan membunuhnya, membuat seluruh aula gempar. Setelah itu rombongan menuju Gurun Angin Hitam untuk menjalankan misi penyelamatan Pangeran Kedua dan Putri Ketiga. Di guru luas itu, 4 senior akademi ternyata berkhianat dan mencoba membunuh Ye Yunfei atas bayaran klan Xiao. Pertempuran sengit terjadi, tetapi Ye Yunfei dengan kekuatan luar biasa membantai mereka satu persatu, bahkan mengalahkan Dong Guoxiong yang berada di alam pendirian fondasi. Sementara itu, Pangeran Binatang Sejati juga mengirim bandit Benteng Angin Hitam untuk membunuhnya. Ye Yunfei justru membantai ratusan bandit, menemukan markas mereka, dan menyerbu masuk sendirian. Ia membebaskan para tawanan serta Pangeran Kedua dan Putri Ketiga, lalu berdiri tenang di tengah ribuan bandit yang mengepungnya, siap memulai pertempuran besar berikutnya. Ye Yunfei berpikir dalam hati bahwa dengan kekuatan tempurnya saat ini, membunuh kultivator alam pendirian fondasi awal secara tiba-tiba bukanlah masalah. Ia kini memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang batas kekuatannya sendiri. 3 pemimpin Benteng Angin Hitam lainnya diliputi amarah ketika melihat pemimpin keempat mereka terbunuh. Mereka memanggil saudara keempat dengan geram, meluapkan kebencian kepada Ye Yunfei dan menganggapnya bocah nakal yang pantas mati. Gelombang energi spiritual yang kuat pun terpancar dari tubuh mereka, mengguncang seluruh area hingga pasir kuning berputar-putar liar di sekeliling. Tanpa ragu, ketiga kultivator alam pendirian fondasi itu menyerang secara bersamaan. Jurus pamungkas dilepaskan, menghantam Ye Yunfei dari 3 arah sekaligus. Namun pada saat genting itu, Ye Yunfei langsung lenyap ke dalam kehampaan. Ia memahami bahwa menghadapi 3 ahli alam pendirian fondasi, terlebih salah satunya berada di tingkat menengah, bukanlah perkara mudah. Meski mampu bertahan, belum tentu ia bisa menang, apalagi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Karena itu, ia memilih menghindar. Ketiga pemimpin itu terkejut dan menghentikan serangan, mencari keberadaan Ye Yunfei dengan penuh kecurigaan. Di kejauhan, sosoknya muncul kembali. Ia mengeluarkan busur penguasa, segera menariknya dan menembakkan anak panah. Karena telah mengambil langkah ini, ia tidak berniat membiarkan satupun bandit lolos. Anak panah yang diresapi energi spiritual melesat seperti kawanan belalang. Meskipun penggunaan busur penguasa menguras energi spiritual, Ye Yunfei membawa sejumlah besar pil berkualitas tinggi, bahkan daodan, yang mampu memulihkan energi dengan cepat. Hal yang paling tidak ia takutkan adalah kehabisan tenaga. Jeritan kesakitan pun terdengar berturut-turut. Setiap anak panah roh merenggut 1 nyawa. Dalam waktu kurang dari 1 detik, puluhan bandit telah tumbang. Di tengah pertempuran, Hu Miao tiba-tiba menyampaikan keinginannya untuk keluar dan membantu melawan musuh. Ye Yunfei sedikit terkejut karena Hu Miao ternyata telah selesai mengasingkan diri di dalam mutiara ilusi. Selama masa itu, teknik pewarisan garis keturunan baru muncul dalam ingatannya, dan kini ia telah menguasainya sepenuhnya serta ingin menunjukkan kemampuannya. Ye Yunfei mengangguk mengizinkan. Tak lama kemudian, Huangxiang juga angkat bicara, menyatakan bahwa tulang-tulang tuanya ingin berolahraga dan membantu membunuh ribuan bandit itu. Ye Yunfei tertawa dan menyetujui. Ia tahu Huangxiang telah mencapai keberhasilan tertentu dalam mengolah teknik kultivasi hantu, dengan kekuatan setara tahap akhir alam kondensasi. Tanpa tubuh fisik dan memiliki kemampuan supranatural aneh, bahkan ahli alam pendirian fondasi pun akan kesulitan membunuhnya. Hu Miao dan Huangxiang pun muncul bersamaan. Hu Miao berubah menjadi gumpalan kabut iblis dan menyerbu ke kejauhan. Huangxiang menyatu dengan tanah berpasir kuning dan menghilang, bergerak diam-diam. Ketiga pemimpin Benteng Angin Hitam semakin marah melihat anak buah mereka ditembak mati satu demi satu. Pemimpin berbaju hitam meraung dan memimpin serangan ke arah Ye Yunfei, diikuti 2 pemimpin lainnya. Namun setiap kali mereka mendekat, Ye Yunfei kembali lenyap dan muncul di tempat lain, terus menembakkan panah energi spiritual tanpa ampun. Sementara itu, Hu Miao dan Huangxiang mulai membantai.
Huangxiang, sebagai bayangan samar, bergerak mencengangkan dan memenggal kepala bandit sebelum mereka sempat bereaksi. Senjata yang mengenai tubuhnya seolah menghantam udara kosong. Inilah alasan kultivator hantu begitu sulit dibunuh. Hu Miao menyebarkan hukum ilusi seperti pita yang melayang. Siapapun yang memasuki radius 10 kaki darinya langsung terperangkap ilusi dan membeku. Bahkan ahli alam kondensasi tak luput. Dengan lambaian tangan, energi iblis tajam dilepaskan, membantai para bandit yang tak berdaya. Lebih dari 1.000 bandit tewas dalam waktu singkat. Pemimpin utama memerintahkan dua rekannya mengejar Hu Miao dan Huangxiang, sementara ia sendiri terus memburu Ye Yunfei. Ye Yunfei mengirimkan suaranya kepada kedua rekannya agar mereka fokus membunuh bandit, sementara ia akan menangani ketiga pemimpin. Dengan jubah bayangan surgawi, kecepatannya meningkat drastis. Ia menghalangi salah satu pemimpin dan langsung melepaskan teknik satu pikiran menciptakan iblis. Wajah pemimpin itu berubah drastis saat merasakan ancaman aneh. Ye Yunfei melayangkan 10 pukulan berturut-turut, memaksanya mundur. Kemudian ia melancarkan pukulan yang kekuatannya dipadatkan seukuran ujung jarum. Pemimpin itu tak menyadari bahaya karena tinju itu tampak tanpa tenaga. Namun perasaan maut membuatnya mengerahkan seluruh kekuatan dan membalas. Tinju beradu tanpa fluktuasi energi. Ye Yunfei sudah bergerak menuju pemimpin lain. Tak lama kemudian, gelombang pukulan mengerikan meledak di dalam tubuh wakil komandan, menghancurkan organ dalamnya. Ia tewas seketika. Pemimpin utama meraung marah. Ia menyadari gerakan mematikan itu telah menewaskan dua saudaranya. Ye Yunfei lalu menerobos ke arah pemimpin ketiga. Dalam sekejap ia menghalangi jalannya. Pemimpin ketiga terkejut dan marah, bersiap bertarung mati-matian. Ye Yunfei menyerang tanpa ragu. Sepasang tinju menghantam secepat kilat, disertai kekuatan satu pikiran menciptakan iblis. Setelah beberapa langkah, pemimpin ketiga pun tewas. Kini hanya tersisa pemimpin utama. Ye Yunfei berbalik perlahan dengan senyum dingin, menyatakan bahwa kini giliran sang pemimpin. Di kejauhan, Hu Miao dan Huangxiang terus membantai tanpa ampun. Dari ribuan bandit, lebih dari setengahnya telah tewas atau terluka, dan benteng angin hitam berada di ambang kehancuran. Sang pemimpin mendengarkan jeritan dan melihat mayat-mayat berlumuran darah dari tiga pemimpin lainnya, lalu menatap kosong ke arah mereka sambil bergumam sendiri bahwa sudah hilang, benteng angin hitam sudah berakhir. Ia adalah pemimpin benteng angin hitam, yang memiliki kekuatan paling besar. Desa angin hitam merupakan hasil kerja keras selama beberapa dekade dan pengembangan bertahap. Hanya dengan susah payah desa ini dapat mencapai skala seperti sekarang. Ia tak pernah menyangka hari ini semuanya akan hancur. Dalam hatinya ia menimpakan semua ini kepada Ye Yunfei, menganggap pemuda itulah yang menghancurkan benteng angin hitam dan menumbuhkan niat membunuh yang begitu kuat. Sang pemimpin menatap Ye Yunfei dengan saksama, matanya dipenuhi amarah dan kebencian yang tak terbatas. Ye Yunfei menanggapinya dengan tawa dingin. Begitu dia selesai berbicara, darah terus menyembur keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Setelah darah menyembur keluar, darah itu berubah menjadi kabut darah tebal yang terus menggeliat. Dalam sekejap, tubuh Ye Yunfei diselimuti kabut darah yang tebal dan pekat. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, disertai aura keganasan yang luar biasa. Metode hebat untuk menghancurkan darah esensi merupakan teknik rahasia yang sangat cerdas yang dapat memanfaatkan potensi seseorang untuk meningkatkan kekuatan tempur secara sementara. Ye Yunfei telah menggunakan teknik ini berkali-kali sebelumnya. Jika ia mengerahkan kekuatan penuhnya sekarang, keganasan yang dipancarkannya akan sangat menakutkan. Dalam radius 10 zhang di sekelilingnya terdapat cahaya merah menyala yang menyilaukan. Dengan seluruh tubuhnya diselimuti kabut darah tebal, Ye Yunfei menyatakan dengan dingin bahwa sang pemimpin telah mengejarnya hampir sepanjang hari dan kini saatnya bertarung dengan sengit. Menghadapi provokasi itu, sang pemimpin benar-benar kehilangan kendali dan memasuki keadaan mengamuk. Ia mengerahkan teknik penguncian surga, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kuning yang menyilaukan. Satu demi satu rantai kuning yang terbentuk dari energi spiritual muncul, berjejer rapat dan menari-nari di udara, memancarkan aura yang dahsyat. Dengan lambaian tangannya, rantai energi spiritual berwarna kuning seperti ular berbisa menerjang Ye Yunfei. Tekanan energi spiritual yang kuat mengangkat pasir kuning di tanah, mengubahnya menjadi gelombang besar yang menyapu ke arahnya. Pemimpin ini memang seorang ahli di tahap menengah alam pendirian fondasi. Serangannya cukup menakutkan sejak awal. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak. Dengan lambaian tangannya, semburan energi darah menerjang ke depan.
Seluruh dunia seakan diselimuti kabut darah tak berujung yang menutupi matahari. Kedua belah pihak memiliki kemampuan bertempur yang tangguh. Setiap gerakan dan setiap gaya melepaskan energi luar biasa. Dalam radius beberapa ratus meter, pasir kuning bergulir masuk, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Ye Yunfei dan sang pemimpin benar-benar menghilang dari pandangan, hanya menyisakan getaran hebat yang membuat seluruh dunia seolah bergetar. Pada saat itu, Hu Miao dan Huang Xiang telah bergabung dan membasmi semua bandit. Tidak ada bandit yang berhasil melarikan diri. Mereka berdiri agak jauh, menyaksikan pertempuran sengit antara Ye Yunfei dan pemimpinnya. Meskipun keduanya memiliki kekuatan jiwa yang sangat dahsyat, energi yang dilepaskan dalam pertempuran itu terlalu kuat sehingga sulit mendapatkan gambaran jelas tentang kondisi sebenarnya. Huang Xiang memandang medan perang tempat pasir kuning bergulir dan menyampaikan kekhawatirannya. Sementara Hu Miao tetap penuh percaya diri karena ia adalah satu-satunya yang mengetahui latar belakang Ye Yunfei dan sangat percaya padanya. Sampai waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar habis, pertempuran baru berakhir. Pasir kuning yang menjulang tinggi perlahan mengendap. Di hamparan pasir yang mulai tenang, sesosok tubuh berdiri tak bergerak, berlumuran darah. Hu Miao dan Huang Xiang berseru kaget ketika menyadari sosok itu adalah Ye Yunfei. Tidak jauh dari situ tergeletak mayat yang hancur dan hampir tak dapat dikenali. Itu adalah sang pemimpin. Hu Miao menyadari bahwa Ye Yunfei terluka. Banyak lubang berdarah yang mengerikan terlihat di tubuhnya, darah menyembur keluar dan menodai pakaiannya dengan warna merah. Ye Yunfei tertawa dan menyatakan bahwa sedikit darah ini tidak berarti apa-apa. Setelah menguasai teknik tubuh Kaisar Azur dari kayu, luka seperti ini memang bukan apa-apa baginya. Tubuh kayu Kaisar Azur telah mulai mengerahkan kemampuan penyembuhan diri yang dahsyat, dengan cepat memperbaiki luka-luka di tubuhnya. Ye Yunfei kemudian mengingatkan bahwa para bandit dari Benteng Angin Hitam pasti telah mengumpulkan kekayaan luar biasa selama bertahun-tahun merampok dan menjarah, sehingga mereka harus mencarinya. Ia tertawa ringan, lalu bersama Hu Miao dan Huang Xiang mulai membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan perang. Ye Yunfei menemukan keempat cincin spasial milik para pemimpin dan menyimpannya. Hu Miao dan Huang Xiang mengumpulkan semua cincin spasial milik bandit lainnya dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Setelah itu mereka menemukan sebuah istana bawah tanah. Di dalamnya tersimpan kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kekayaan hasil kerja keras bertahun-tahun para bandit kini sepenuhnya menjadi milik Ye Yunfei. Setelah semuanya selesai, Ye Yunfei memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan desa Angin Hitam bersama Hu Miao dan Huang Xiang. Saat itu tidak ada satupun orang yang masih hidup di Benteng Angin Hitam. Ye Yunfei menunggangi unta iblis dan berpacu melintasi gurun menuju kerajaan binatang. Sehari kemudian ia akhirnya muncul dari gurun Angin Hitam. Di dekat gurun terdapat sebuah kota kecil bernama Kota Tiansha. Di luar kota, di tanah tandus, Ye Yunfei melambaikan tangan dan memindahkan ratusan sangkar besi keluar dari menara pantau melalui teleportasi. Setiap sangkar besi menahan seorang tahanan. Ia menjentikan jarinya berulang kali, membuka semua pintu sangkar besi. Ye Yunfei menyatakan bahwa mereka sekarang bebas dan akan diberikan uang masing-masing agar dapat mencari cara untuk kembali sendiri. Setelah ia selesai berbicara, Hu Miao muncul dan memberikan masing-masing orang 2000 kristal spiritual. Kristal spiritual itu cukup untuk menutupi biaya perjalanan mereka kembali ke rumah. Setelah pembagian selesai, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan berbalik untuk pergi. Salah satu tahanan dengan hati-hati bertanya kepada sosok Ye Yunfei yang menjauh apakah para bandit dari Benteng Angin Hitam akan mengejar mereka. Para tahanan lainnya gemetar, wajah mereka menunjukkan rasa takut karena ini adalah tepi gurun angin hitam dan jika para bandit itu mengejar, mungkin tidak akan ada yang selamat. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa para bandit di Benteng Angin Hitam tidak akan lagi mengejar mereka karena semuanya sudah mati, dan mulai sekarang tidak akan ada lagi bandit. Setelah itu ia dan Hu Miao langsung pergi. Di belakangnya, ratusan tahanan tercengang dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Beberapa waktu kemudian mereka menyadari bahwa pendekar pedang muda itu telah mengatakan semua bandit di Benteng Angin Hitam telah mati. Semua tahanan kemudian berpesta pora. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan itu dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan yang mengelilingi gurun Blackwind. Para bandit di Benteng Angin Hitam semuanya telah tewas dan Benteng Angin Hitam telah hancur. Konon seorang pemuda yang melakukannya. Ketika pertama kali mendengar berita ini, kebanyakan orang tidak mempercayainya. Namun selama berbulan-bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun, para bandit itu tidak pernah muncul lagi. Akhirnya semua orang menyadari bahwa berita itu benar. Sejak saat itu,
Di daerah-daerah dekat gurun angin hitam yang sering diganggu bandit, kisah tentang pemuda misterius yang menghancurkan desa angin hitam terus diceritakan sebagai kisah tentang dermawan besar dan penyelamat mereka. Setelah meninggalkan para tahanan, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, memasukinya, dan bersiap untuk kembali ke ibu kota Kekaisaran Binatang. Pangeran kedua dan putri ketiga telah diselamatkan. Ia berniat kembali menemui Kaisar Kekaisaran 10.000 binatang untuk menerima darah esensi buaya iblis berusia 300 tahun dan mayat Raja Binatang tingkat rendah. Ia percaya bahwa sebagai seorang siswa di Akademi Penjaga, Kaisar tidak akan berani mengingkari janjinya. Namun saat pesawat ruang angkasa lepas landas, tatapannya tiba-tiba tertuju pada sekelompok orang yang berdiri di tembok kota Tiansha tidak jauh dari sana. Di tengah mereka berdiri seorang pemuda bertubuh tegap, tidak lain adalah Pangeran Binatang Sejati. Di sampingnya berdiri lelaki tua berjubah biru, Guru Jiang. Melihat sosok itu dari kejauhan, Ye Yunfei memperlihatkan senyum sinis. Di atas tembok kota, Pangeran Binatang Sejati menatap ke arah gurun angin hitam dan, dengan nada lantang, menanyakan kepada Guru Jiang apakah para bandit dari benteng angin hitam mampu membunuh Ye Yunfei. Guru Jiang mencibir dan dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa benteng angin hitam memiliki 4 pemimpin yang masing-masing berada di alam pendirian fondasi. Bahkan pemimpin tertingginya berada di tingkat menengah. Selain itu ada beberapa ribu bandit kejam dan kuat, serta gurun angin hitam adalah wilayah mereka. Ia yakin Ye Yunfei pasti akan terbunuh. Pangeran Binatang Sejati mengulang dalam hati bahwa ada 4 ahli alam pendirian fondasi dan beberapa ribu bandit pasir. Ia mengakui benteng angin hitam memang kuat. Meskipun Ye Yunfei agak aneh, menurutnya pemuda itu tidak mungkin menjadi tandingan mereka. Ia merasa lega dan memutuskan menunggu kabar baik. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan kabar baik apapun dan hanya ada kabar buruk. Seorang pemuda muncul tidak jauh dari mereka, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Pangeran Binatang Sejati dan Guru Jiang dengan seringai. Pangeran Binatang Sejati dan Guru Jiang tercengang. Mereka baru saja membicarakan Ye Yunfei, dan kini ia berdiri tepat di hadapan mereka. Pangeran Binatang Sejati bertanya dengan enggan mengapa para bandit dari benteng angin hitam tidak membunuhnya. Ye Yunfei menjawab dengan senyum tipis bahwa ia telah membunuh semua bandit itu, sehingga mereka tidak mungkin membunuhnya. Pangeran Binatang Sejati tak kuasa menahan tawa sarkastis. Ia menganggap pernyataan itu sebagai bualan, seolah Ye Yunfei menghadapi seluruh benteng angin hitam sendirian. Guru Jiang pun mengejek dengan nada merendahkan, menganggapnya terlalu percaya diri dan hanya pembual. Ye Yunfei kemudian menatap Pangeran Binatang Sejati dan menanyakan siapa yang memerintahkannya untuk membunuhnya. Ia tahu pasti ada seseorang di balik semua ini, karena tidak mungkin pangeran yang belum pernah ia temui memiliki alasan untuk membunuhnya tanpa perintah. Guru Jiang menegur dengan keras, mempertanyakan bagaimana mungkin Pangeran Binatang Sejati harus menjawab pertanyaan seperti itu. Ye Yunfei dengan tenang menyatakan bahwa dirinya adalah siswa Akademi Guardian dan statusnya jauh lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa bersekongkol dengan bandit benteng angin hitam untuk membunuhnya adalah kejahatan berat yang dapat dihukum mati, dan ia bisa mengeksekusi pangeran kapan saja. Ia meminta jawaban jujur. Wajah Guru Jiang menegang. Memang benar, Akademi Penjaga adalah kekuatan teratas di benua Tianshuan, dan kekuatan lain harus menjaga jarak dari para siswanya. Pangeran Binatang Sejati hanyalah pangeran dari kerajaan kelas 2, tidak sebanding dengan Ye Yunfei dalam hal status. Pangeran Binatang Sejati yang marah belum sempat menyelesaikan ucapannya ketika Ye Yunfei sudah muncul di hadapannya seperti bayangan. Tangan Ye Yunfei mencekik lehernya. Kekuatan fisik yang mengerikan dari telapak tangan itu seketika menekan sang pangeran hingga sulit bernapas dan bergerak. Guru Jiang terkejut. Sebuah tombak hitam muncul di tangannya, memancarkan cahaya hitam tajam, dan ia menyerang Ye Yunfei. Energi hitam bergelombang menuju Ye Yunfei. Guru Jiang memiliki kekuatan tingkat awal alam pendirian fondasi dan tidak lemah. Ye Yunfei melayangkan pukulan yang sangat dahsyat, membuat Guru Jiang terpental ke belakang. Dengan tangan lainnya, ia tetap mencekik Pangeran Binatang Sejati dan mengangkatnya. Guru Jiang meraung, memperingatkan bahwa melukai Pangeran Binatang Sejati berarti menantang Kekaisaran Binatang. Pangeran Binatang Sejati sendiri, merasa malu dan marah, meraung dengan suara serak memerintahkan agar ia dilepaskan. Ye Yunfei hanya tersenyum dingin dan meremas tangannya sedikit. Pangeran Binatang Sejati berjuang mati-matian, wajahnya memerah karena sulit bernapas. Ye Yunfei menatapnya dengan dingin dan kembali menanyakan siapa yang memerintahkannya untuk membunuhnya. Menghadapi ancaman kematian, Pangeran Binatang Sejati akhirnya ketakutan dan mengangguk panik.
Ye Yunfei melonggarkan cengkeramannya. Pangeran binatang sejati terengah-engah dan mengakui bahwa Feng Yunao dari Akademi Penjaga yang menghubunginya dan memintanya mencari kesempatan untuk membunuh Ye Yunfei. Feng Yunao adalah seorang jenius di antara generasi muda di Zhongzhou. Jika ia tidak menuruti perintahnya, ia khawatir akan dibalas di masa depan, sehingga ia terpaksa patuh. Ye Yunfei mencibir, menyadari bahwa memang Feng Yunao berada di balik semua ini. Ia lalu dengan tenang menyatakan bahwa kini sang pangeran bisa mati. Pangeran binatang sejati merasakan niat membunuh yang dingin dan langsung memohon, bersedia memberikan apapun yang diinginkan, bahkan menjadi budak, karena ia tidak ingin mati. Hati Ye Yunfei bergetar. Pangeran binatang sejati memiliki kekuatan alam kondensasi tingkat akhir. Jika bersedia, ia bisa menjadi budak dengan enggan. Selama lautan jiwanya dibuka tanpa ragu, Ye Yunfei dapat menanamkan pembatasan jiwa di dalamnya dan benar-benar menundukkannya. Sebelumnya, Xuantang, kepala perusahaan perdagangan Luohai yang juga berada di tingkat akhir alam kondensasi, telah berhasil ia tundukkan dengan cara yang sama. Bagian tersulit dari menanamkan pembatasan jiwa adalah membutuhkan kerja sama penuh dari pihak lain. Jika tidak hati-hati, baik perapal maupun penerima mantra akan berada dalam bahaya. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei mengangguk dan menyatakan bahwa jika pangeran binatang sejati benar-benar tunduk, mungkin ia akan mengampuni nyawanya. Setelah mendengar percakapan antara Ye Yunfei dan pangeran binatang sejati, Guru Jiang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera merau memperingatkan agar Ye Yunfei tidak melakukan hal-hal gegabah, mengingatkan bahwa pangeran binatang sejati adalah kaisar berikutnya dari kekaisaran binatang, seorang pria berdarah bangsawan. Namun Ye Yunfei tetap tenang. Ia mengeluarkan pil hitam dan langsung memasukkannya ke dalam mulut pangeran binatang sejati. Dengan tindakan itu, nyawa sang pangeran sepenuhnya berada di tangannya. Tanpa membuang waktu, Ye Yunfei memindahkan pangeran binatang sejati ke menara ilusi. Setelah itu, ia mendongak ke arah Guru Jiang dan para bawahan pangeran binatang sejati lainnya. Dengan nada mencibir, ia menyatakan bahwa sekarang giliran mereka. Ia mengangkat jari dan melepaskan pedang roh 5 elemen. Kemanapun cahaya pedang itu bergerak, para bawahan pangeran binatang sejati musnah menjadi debu. Dalam 1 detik, semua orang terbunuh, hanya menyisakan Guru Jiang yang menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut dan marah. Segalanya terjadi begitu cepat hingga ia tidak sempat menghentikannya. Ye Yunfei melangkah mendekat, menyatakan bahwa lelaki tua itu harus bersiap menghadapi kematian. Guru Jiang merau marah dan memutuskan bertarung sampai akhir. Ia segera bergerak, melepaskan telapak tangan berisi energi spiritual seluas 1 hektar yang menghalangi ruang luas dan menghantam ke arah Ye Yunfei dengan kekuatan penuh. Ye Yunfei tidak menghindar. Ia melayangkan pukulan secara bergantian secepat kilat. 5 pukulan pertama dari jurus pembunuh Dewa Iblis sejati dilepaskan satu persatu. Pada pukulan kelima, tubuh Guru Jiang terlempar ke belakang seperti orang-orangan sawah yang compang-camping dan langsung tak bernyawa. Meskipun berada di tahap awal alam pendirian fondasi, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Dong Guoxiong dan jelas bukan tandingan serangan ganas Ye Yunfei. Keributan di tembok kota akhirnya menarik perhatian para penjaga kota Tiansha. Mereka berteriak dan bergegas naik ke tembok. Ye Yunfei tidak tinggal lama. Ia bergerak cepat, melayang ke langit dan menghilang seketika. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa melaju menuju ibu kota kekaisaran binatang. Di dalamnya, Ye Yunfei memindahkan pangeran binatang sejati keluar dari menara ilusi. Karena telah menelan pil racun, sang pangeran tidak berani melawan sedikit pun. Ye Yunfei menghabiskan beberapa jam untuk menanamkan pembatasan jiwa di lautan jiwa pangeran binatang sejati. Dengan demikian, sang pangeran menjadi sepenuhnya patuh. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei teringat pada pendeta roh berkepala 3 dari kekaisaran binatang dan menanyakan apakah mereka masih hidup. Pangeran binatang sejati menjawab dengan hormat bahwa ketiga roh kurban itu masih hidup dan semuanya berada di level penguasa binatang. Dahulu, berkat mereka, kekaisaran binatang pernah menduduki peringkat teratas di dataran tengah. Namun kini mereka sudah terlalu tua, energi vital menurun, dan kekuatan mereka berkurang signifikan. Ye Yunfei bertanya tentang perkiraan kekuatan mereka saat ini. Sang pangeran menjelaskan bahwa kekuatan mereka setara dengan tahap akhir alam pendirian fondasi. Namun karena mereka dulunya adalah penguasa binatang buas, manusia biasa di tahap akhir alam pendirian fondasi seharusnya tidak sebanding dengan mereka. Ye Yunfei sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, menghadapi 3 kultivator alam pendirian fondasi tingkat lanjut akan sulit.
Ia merenung bahwa mendapatkan esensi garis keturunan dari ketiga roh kurban itu tidak akan mudah. Ia sudah memiliki 3 botol darah esensi naga banjir surgawi dan akan segera memperoleh sebotol darah esensi buaya iblis berusia 300 tahun serta 3 mayat raja binatang tingkat rendah dari kaisar. Jika ia berhasil mendapatkan sari darah dari ketiga roh kurban itu, maka menguasai teknik penguatan tubuh fusi darah iblis surgawi tingkat kelima akan menjadi sangat mudah. Namun semakin tinggi level teknik tersebut, semakin canggih bahan kultivasi yang dibutuhkan. Pada tingkat kelima, esensi garis keturunan makhluk biasa tidak lagi berpengaruh besar. Ia harus mengumpulkan lebih banyak sari darah makhluk tingkat tinggi agar budidayanya dapat berlanjut. Ye Yunfei kemudian menanyakan apa yang biasanya dimakan oleh ketiga roh kurban itu. Pangeran binatang sejati menjelaskan bahwa mereka jarang makan, tetapi keluarga kerajaan secara teratur menyediakan ramuan langka dan berharga untuk menyehatkan diri mereka. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan juga mengirim orang untuk mengumpulkan ramuan dan tumbuhan langka yang dapat memulihkan energi vital dan memperpanjang umur, untuk dipersembahkan kepada roh kurban berkepala 3. Ye Yunfei merasa ini adalah keberuntungan. Ia menyatakan akan memurnikan sejumlah pil dan membawanya kembali untuk diberikan kepada roh-roh kurban berkepala 3. Sang pangeran hanya bisa menyetujui karena kini ia adalah budak Ye Yunfei. Ye Yunfei segera mengeluarkan tungku alkimia dan mulai memurnikan pil. Dengan bantuan Earth Flame Fire dan Trik Nether Flame, prosesnya berlangsung sangat cepat. 1 jam kemudian, ia telah meracik sejumlah pil spiritual tingkat 9, masing-masing memancarkan kekuatan kehidupan yang melimpah. Namun di dalamnya juga terkandung banyak racun tingkat tinggi yang ia tambahkan. Setelah dikonsumsi, ketiga roh kurban akan menjadi sangat lemah dan kekuatan tempur mereka berkurang drastis. Sebagai ahli alkimia, kualitas pil yang dimurnikan Ye Yunfei luar biasa. Ia yakin ketiga roh itu tidak akan mampu melihat kekurangannya. Ia menyerahkan pil-pil itu kepada pangeran binatang sejati dan memerintahkan agar dibawa kepada ketiga roh kurban. Sang pangeran menerimanya dengan patuh. Sehari kemudian, Ye Yunfei kembali ke kota kekaisaran kerajaan binatang. Kaisar yang melihat putra dan putrinya kembali dengan selamat sangat terharu hingga air mata mengalir. Ia, bersama seluruh pejabat sipil dan militer, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ye Yunfei sebagai dermawan besar keluarga kerajaan. Ye Yunfei menyatakan bahwa tidak perlu formalitas berlebihan. Tujuan utamanya menyelamatkan mereka adalah untuk mendapatkan darah esensi buaya iblis dan mayat raja binatang. Kaisar memahami dan segera mengambilnya sendiri. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan sebuah cincin spasial dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Dengan kekuatan jiwa, Ye Yunfei memeriksa isinya. Di dalamnya terdapat sebotol sari darah buaya iblis berusia 300 tahun dan 3 mayat raja binatang tingkat rendah. Ia merasa puas dan menyatakan bahwa kini mereka impas. Kaisar kemudian mengusulkan untuk mengadakan jamuan besar sebagai bentuk terima kasih. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk, karena ia memang berniat tinggal di kota kekaisaran sambil menunggu pangeran binatang sejati menyerahkan pil kepada roh kurban berkepala 3. Jamuan besar segera dimulai di istana. Kaisar dan para pejabatnya bergantian bersulang untuk Ye Yunfei, berusaha mendapatkan simpati dan menjalin hubungan baik. Setelah suasana semakin hangat, Kaisar memerintahkan seorang kasih membawa sekitar selusin pelayan istana yang cantik kepada Ye Yunfei. Ia menyatakan bahwa para dayang itu dipilih dengan cermat, masih muda dan polos, dan belum pernah berhubungan intim dengan laki-laki, serta menawarkan agar mereka melayani Ye Yunfei pada malam hari saat ia beristirahat. Sekitar selusin pelayan istana berlutut di hadapan Ye Yunfei dengan kepala tertunduk dan alis berkerut. Mereka sesekali mencuri pandang kepadanya, menunjukkan kekaguman. Seseorang yang begitu dipuji dan disanjung oleh kaisar serta para pejabat pasti memiliki status sangat mulia. Oleh karena itu, para pelayan istana itu tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Sebaliknya, mereka melirik dengan genit dan menatapnya dengan sikap patuh, membiarkan dirinya memanfaatkan mereka sesuai kehendaknya. Malam itu, setelah jamuan makan berakhir, sekitar selusin pelayan istana yang cantik secara pribadi mengantar Ye Yunfei ke sebuah istana untuk melayaninya sampai ia tidur. Begitu memasuki istana, Ye Yunfei tanpa ragu memecat belasan pelayan istana itu. Sikapnya tenang dan tegas, tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk rayuan atau godaan. Setelah itu, ia duduk bersila di tengah ruangan yang luas dan sunyi, memejamkan mata untuk beristirahat dengan tenang. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei telah melihat berbagai macam wanita cantik. Tak terhitung banyaknya gadis suci dari sekte-sekte besar dan putri-putri dari klan-klan kuno yang menawarkan diri kepadanya, tetapi Ye Yunfei bahkan tidak melirik mereka. Dengan pengalaman dan kedudukan yang pernah ia capai sebagai Kaisar Langit,
Bagaimana mungkin ia peduli pada wanita-wanita biasa ini? Pada momen tertentu, tiba-tiba ekspresi Ye Yunfei berubah. Ia membuka mata dan mengeluarkan selembar kertas giok komunikasi. Di dalam giok itu terdapat pesan yang dikirim oleh Pangeran Binatang Sejati, yang melaporkan bahwa ramuan-ramuan telah diberikan kepada roh kurban berkepala 3. Mereka sangat gembira dan sudah memakannya. Ye Yunfei mengangguk puas. Selama ketiga roh kurban itu mengonsumsi ramuan beracun tersebut, ia yakin dapat mengatasinya. Dalam hati ia menghitung bahwa efek obat akan terasa sepenuhnya setelah 1 malam, dan keesokan harinya ia bisa bertindak. Hari berikutnya, seorang Kasim tua tiba dengan tergesa-gesa. Ia berbicara dengan hormat kepada Ye Yunfei, menyampaikan bahwa Yang Mulia meminta kehadirannya. Ye Yunfei sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Kaisar memanggilnya pada saat seperti ini. Kasim tua itu mengaku tidak tahu banyak, namun menduga mungkin Kaisar memiliki harta karun yang ingin diberikan secara diam-diam, mengingat Ye Yunfei masih muda dan menjanjikan, dan suatu hari nanti pasti akan menjadi tokoh besar yang mendominasi benua Tianshuan. Ye Yunfei menyuruhnya berjalan lebih dulu. Dengan keterampilan dan keberaniannya, ia tidak merasa takut sedikit pun. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Kasim tua, Ye Yunfei tiba di sebuah istana yang relatif terpencil. Begitu ia melangkah masuk, ia langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada momen berikutnya, di sekeliling istana, 5 energi spiritual yang menakutkan melonjak tinggi, bergulir seperti gelombang pasang. Seluruh area berguncang hebat. Tawa riuh terdengar, dan sebuah energi spiritual besar terulur untuk meraih Ye Yunfei dengan momentum yang sangat menakutkan. Ye Yunfei sudah siap. Ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi, mundur selangkah, dan menghindari serangan itu. 6 pria bertopeng muncul di sekitar istana. Masing-masing adalah ahli di bidang pendirian fondasi. Di antara mereka terdapat 2 kultivator alam pendirian fondasi tingkat menengah dan 3 kultivator alam pendirian fondasi tingkat awal. Ye Yunfei memandang kelima ahli alam pendirian fondasi itu dan berkata dengan nada mengejek bahwa karena mereka sudah datang, mengapa menyembunyikan wajah. Salah satu dari mereka menjawab dengan dingin bahwa hari itu adalah hari kematian Ye Yunfei, dan meskipun ia memiliki teknik pergerakan aneh, mereka telah memasang susunan spasial besar di ruangan itu sehingga ia tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei menjawab dengan tenang. Pada saat itu, kekuatan jiwanya telah dilepaskan dan ia sedang menganalisis susunan ruang waktu yang menyelimuti istana. Seorang ahli di bidang pendirian yayasan menyatakan agar mereka mulai. 5 ahli alam pendirian fondasi secara bersamaan melepaskan kekuatan spiritual mereka, menciptakan tekanan dahsyat. Mereka menyerbu ke arah Ye Yunfei secara bersamaan. Ye Yunfei meraung dan terlibat pertempuran dengan kelima ahli tersebut. Karena belum sepenuhnya menganalisis susunan ruang waktu di sekitarnya, ia tidak dapat melarikan diri keluar angkasa dan tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. 5 kultivator alam pendirian fondasi melancarkan serangan bersama dengan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Ye Yunfei mengerahkan semua teknik bela diri yang telah dipelajarinya untuk melawan. Energi pertempuran menyebar luas ke segala arah. Saat pertempuran mencapai puncaknya, kelima ahli itu meraung serempak dan menghantam Ye Yunfei dengan kekuatan gabungan. Tubuh Ye Yunfei terlempar jauh. Meskipun kekuatan tempurnya sangat hebat, menghadapi 5 kultivator alam pendirian fondasi sekaligus tetap membuatnya kewalahan, terutama karena ada 2 ahli tahap pertengahan. Yang terpenting, kekuatan tempurnya menurun signifikan karena ia tidak dapat memanfaatkan pelarian spasial. Ia terkena serangan berkali-kali hingga tubuhnya dipenuhi luka. Namun Ye Yunfei mengolah tubuh Kaisar Azur dari kayu. Walaupun terus-menerus terluka, kemampuan regenerasinya yang mengerikan selalu aktif, sehingga ia tidak berada dalam bahaya besar. Di bawah serangan balik habis-habisannya, 3 kultivator alam pendirian fondasi tahap awal mengalami luka parah. Kedua ahli tahap pertengahan itu meraung berulang kali, terkejut akan kekuatan bertarungnya. Pada saat itu, Kaisar tiba bersama sekelompok besar pengawal istana, berteriak-teriak dalam kekacauan. Salah satu ahli tahap menengah berteriak keras dan melepaskan gelombang kekuatan spiritual yang menghantam Kaisar dan para pengawal. Para penjaga terlempar dan ketakutan. Setelah menyadari ada 5 pakar di ranah pendirian yayasan, Kaisar tidak berani mendekat lagi. Kedua ahli tahap pertengahan itu tertawa terbahak-bahak, menyatakan bahwa hari itu adalah kematian Ye Yunfei. Mereka menyinggung bahwa di wilayah timur ia sangat sukses, tetapi datang ke Zhongzhou akan menjadi tempat pemakamannya. Ye Yunfei langsung menebak bahwa mereka adalah mahasiswa dari wilayah timur. Ia menyatakan bahwa mereka terlalu banyak berpikir dan dengan kekuatan mereka, membunuhnya akan sangat sulit. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka,
Kemampuan regenerasi tubuh Jia Mukingdi terus bekerja sehingga lukanya tidak terlalu serius. Hu Miao bertanya apakah perlu keluar membantu, dan Huang Xiang juga siap turun tangan. Namun Ye Yunfei menolak dengan mencibir bahwa mereka tidak bisa membunuhnya. Pada momen berikutnya, Ye Yunfei tiba-tiba menghela napas lega dan menyatakan bahwa akhirnya ia bisa menghancurkan susunan ruang waktu itu. Sebagai Kaisar Langit di kehidupan sebelumnya, tingkat keahliannya dalam formasi sangat tinggi. Formasi yang dibentuk oleh para pendekar alam pendirian fondasi itu tidak cukup untuk menghentikannya. Kini ia telah menganalisis susunan ruang waktu di sekitarnya secara menyeluruh. Ia tertawa dingin dan menyatakan bahwa ia akan mengingat apa yang terjadi hari itu. Kemudian ia mundur dengan cepat, melangkah tepat pada titik-titik susunan ruang waktu di setiap langkahnya. Ruang di sekitar istana terus bergetar. Tak lama kemudian, ia mundur sepenuhnya dari area cakupan susunan tersebut. Kelima ahli alam pendirian fondasi itu tercengang. Mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan susunan ruang waktu itu dan yakin dapat menjebaknya. Tanpa diduga, Ye Yunfei berhasil melarikan diri. Mereka terkejut sekaligus marah dan segera mengejar dengan teknik gerakan mereka. Namun setelah keluar dari jangkauan susunan ruang waktu, Ye Yunfei seperti naga yang kembali ke laut, jauh di luar jangkauan mereka. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak. Sebelum benar-benar lenyap, ia meninggalkan satu kalimat bahwa ia akan menyelesaikan urusan ini dengan mereka. 5 pakar dari alam pendirian fondasi meraung serempak untuk mencari. 5 ahli di alam pendirian fondasi dengan panik mencari keberadaan Ye Yunfei di dalam istana. Ketiga kultivator tingkat awal pembentukan fondasi yang terluka, setelah meminum pil penyembuhan, mengabaikan luka-luka mereka dan hanya fokus pada pencarian keberadaan Ye Yunfei. Namun, sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat lagi menemukan Ye Yunfei. Faktanya, keluarga kerajaan Kekaisaran Binatang juga memiliki para ahli di alam pendirian fondasi, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, Kaisar melihat situasi tersebut dengan jelas. Terungkap bahwa kelima ahli alam pendirian fondasi bertopeng itu hanya ada di sana untuk membuat masalah bagi Ye Yunfei, dan tidak menargetkannya atau keluarga kerajaan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Kaisar memilih untuk menyingkir dan bersembunyi bersama staf istananya. Akhirnya, kelima kultivator alam pendirian fondasi menghentikan pencarian mereka, melayang di udara di atas istana, wajah mereka sangat muram. Mereka telah menyiapkan susunan ruang waktu yang sangat canggih, berpikir bahwa mereka dapat membunuh Ye Yunfei dalam satu serangan. Tanpa diduga, semua upaya tersebut sia-sia. Sekitar 1 jam kemudian, di kota Kekaisaran, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di sebuah gang terpencil. Saat ini, Ye Yunfei telah menggunakan teknik 1000 transformasi untuk mengubah penampilan dan aura kekuatan jiwanya, mengubahnya menjadi seorang pemuda biasa yang tidak dikenalnya. Setelah 1 jam diistirahatkan, luka-luka Ye Yunfei sembuh sepenuhnya. Tubuh Kaisar Azur Jiawut secara inheren memiliki kemampuan regenerasi yang kuat. Terlebih lagi, Ye Yunfei membawa sejumlah besar pil penyembuhan tingkat tinggi bersamanya. Ye Yunfei berjalan keluar dari gang dan menuju ke sebuah bangunan tinggi dan megah di kota Kekaisaran. Bangunan ini, yang tertutup di keempat sisinya, menjulang tiba-tiba dari tanah, mencapai ketinggian beberapa ratus kaki. Dinding-dindingnya diukir dengan berbagai macam pola hewan, tersusun rapat, memancarkan aura yang ganas dan mengancam. Aura mengerikan dan buas terpancar dari bangunan itu, membuat bulu kuduk merinding. Daerah itu dikelilingi oleh sejumlah besar tentara. Pangeran Binatang Sejati, bersama sekelompok anak buahnya, sedang menunggu di depan pintu masuk gedung. Begitu melihat Ye Yunfei, dia segera menghampirinya untuk memberi salam. Meskipun Ye Yunfei telah menggunakan 1000 transformasi untuk mengubah penampilan dan aura kekuatan jiwanya, terdapat pembatasan jiwa yang ditanam oleh Ye Yunfei di lautan jiwa Pangeran Binatang Sejati, yang dapat dengan tajam merasakan keberadaan Ye Yunfei. Pangeran Binatang Sejati memberikan instruksi kepada bawahannya agar tidak seorang pun diperbolehkan mendekat. Kemudian, dia memerintahkan para prajurit yang berjaga untuk membuka gerbang, dan dia serta Ye Yunfei masuk ke dalam. Di dalam gedung, area itu sangat luas, dan tanahnya dipenuhi dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya, bertumpuk seperti gunung. Di sana ada manusia, dan di sana ada iblis dan binatang buas. Aura ganas dan buas meresap dan mengamuk di mana-mana. Bau darah itu begitu menyengat hingga tak tertahankan. Tempat itu membuat siapapun merasa seperti sedang berjalan melalui alam neraka. Pangeran Binatang Sejati menjelaskan kepada Ye Yunfei bahwa sesekali, keluarga kerajaan akan mengirimkan sekelompok binatang buas iblis atau tahanan yang telah melakukan kejahatan serius untuk dikorbankan kepada roh kurban berkepala 3 agar mereka bisa makan.
Beberapa saat kemudian, di depan tampak 3 altar. Di setiap altar, seekor binatang buas raksasa merayap. Ye Yunfei dapat langsung mengetahui bahwa masing-masing dari ketiga altar tersebut dilengkapi dengan susunan pengumpul roh, yang dapat terus-menerus mengumpulkan energi spiritual dari dunia sekitarnya. Di atas altar, ketiga binatang raksasa itu adalah buaya iblis, serigala iblis, dan singa iblis. Ye Yunfei dapat langsung mengetahui bahwa ketiga roh kurban ini memang pernah berada di level penguasa hewan buas. Namun, mereka sekarang sudah tua dan lemah, darah dan energi mereka telah menurun, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Ye Yunfei berpikir dalam hati bahwa ketiga binatang buas ini, meskipun tidak dibunuh, tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun. Ketiga roh kurban itu menunjukkan kemarahan saat melihat pangeran binatang sejati. Seketika itu juga, keadaan di dalam gedung bergetar hebat, tanah retak, dan tekanan kekuatan mereka menyebar luas. Setelah ketiga roh kurban ini meminum ramuan yang diberikan oleh pangeran binatang sejati, efek obat itu mulai terasa, dan sekarang mereka benar-benar lumpuh dan lemah. Di bawah kekuatan dahsyat roh pengorbanan berkepala 3, pangeran binatang sejati tidak mampu menahannya dan terlempar ke belakang. Ye Yunfei bergerak dengan kecepatan tinggi dan meraih pangeran binatang sejati. Pangeran binatang sejati menjadi pucat pasi karena ketakutan, menatap ketiga roh korban dengan mata yang ketakutan, karena kekuatan ketiga roh kurban ini telah meresap dalam-dalam ke hati setiap orang di kerajaan binatang. Ye Yunfei tetap tenang dan menyadari bahwa mereka sekarang seperti harimau ompong. Serigala iblis melompat dan menerkam Ye Yunfei. Ye Yunfei tertawa dan menyambutnya. Efek pengobatan dari ketiga roh kurban ini telah mulai terasa, sehingga kekuatan bertarung mereka tinggal kurang dari 1/10 dari kekuatan semula. Tinju Ye Yunfei melesat sangat cepat. Tubuh serigala iblis yang sangat besar memancarkan aura buas yang menakutkan, seperti arus deras yang mengamuk, menelan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menghindar atau mengelak, melainkan terlibat dalam pertempuran sengit. Serigala iblis ini memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Setiap serangannya menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Namun, setelah beberapa kali bergerak, pergerakannya mulai melambat dan serangannya mulai goyah. Ye Yunfei tahu bahwa racun di dalam tubuhnya mulai berefek. Tinju Ye Yunfei terus-menerus menghantam tubuh serigala iblis itu. Kekuatan fisik lebih dari 2 juta jin, dikombinasikan dengan tinju pembunuh dewa iblis sejati, dilepaskan ke tubuh serigala yang menjulang tinggi itu. Dalam waktu kurang dari 1 detik, dia melayangkan puluhan pukulan. Serigala iblis itu berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi ia telah menelan pil racun, yang membuat anggota tubuhnya lumpuh dan tak berdaya, sehingga sama sekali tidak mampu melawan balik. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang berdarah. Di samping mereka, 2 roh kurban lainnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tidak menyangka serangan Ye Yunfei akan begitu cepat dan mengerikan, melukai serigala iblis itu dengan parah dalam waktu yang sangat singkat. Buaya dan singa iblis menerkam Ye Yunfei dari kiri dan kanan secara bersamaan. Ye Yunfei menyambut mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan kedua roh kurban tersebut. Kedua roh korban ini juga telah mengonsumsi pil racun yang dimurnikan oleh Ye Yunfei, membuat mereka lumpuh dan tak berdaya. Mereka bukan tandingan Ye Yunfei. Beberapa saat kemudian, kedua roh kurban itu juga mengalami luka parah dan hampir mati. Ketiga roh korban itu tergeletak di tanah, menatap Ye Yunfei dengan tatapan penuh kebencian. Meskipun ketiga roh kurban ini sudah tua dan lemah, serta darah dan energi mereka menurun, esensi darah mereka sangat murni. Ye Yunfei merasa sangat puas. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai memurnikan esensi garis keturunan dari ketiga roh kurban tersebut. Ketiga roh kurban ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Beberapa jam kemudian, Ye Yunfei mengekstrak seluruh sari darah dari ketiga roh kurban tersebut. Sekarang, ia akhirnya bisa menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat kelima. Ia merasakan gelombang kegembiraan di dalam dirinya. Semakin tinggi tingkat kultivasi teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi, semakin canggih pula sumber daya yang dibutuhkan. Namun, seiring dengan keberhasilan pengembangannya, kekuatannya pun menjadi jauh lebih besar. Ye Yunfei menyuruh pangeran binatang sejati pergi keluar dan berjaga, mengawasi agar jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu dirinya. Pangeran binatang sejati menerima perintah itu, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan patuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan memutuskan sebaiknya ia masuk ke dalam menara pantom. Ia segera melesat ke menara ilusi. Menara hantu berubah menjadi sebutir pasir dan jatuh ke sudut, tersembunyi tanpa menarik perhatian siapapun. Di dalam menara hantu, Ye Yunfei mengeluarkan sebuah kuali besi besar.
Ia memasukkan 3 botol darah esensi naga surgawi, 3 darah esensi buaya iblis berusia 300 tahun, mayat 3 raja binatang tingkat rendah, dan esensi darah dari 3 roh kurban ke dalam kuali besi tersebut. Kemudian ia menggunakan api bumi untuk membakar semua bahan ini. Meskipun jumlah material ini sedikit, setiap material tersebut tak ternilai harganya. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar pil dan ramuan langka yang berkaitan dengan penguatan tubuh dan memasukkannya semua ke dalam kuali besi. Setelah semua bahan lengkap, akhirnya Ye Yunfei melompat ke dalam kuali itu sendiri. Seketika itu, rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Ye Yunfei. Pada saat yang sama, berbagai esensi penguat tubuh meresap ke setiap inci daging dan darahnya, merobek, mengubah, dan meningkatkan kekuatannya. Dalam penderitaan yang hampir melampaui batas manusia, ia merasakan tubuhnya di tempat tanpa henti. Saat merasakan sakit yang luar biasa itu, kekuatan fisiknya mulai meningkat secara bertahap. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Sehari kemudian, di dalam menara hantu, di dalam kuali besi itu, api yang berkobar telah padam. Tubuh Ye Yunfei perlahan bangkit dari dalam kuali besi. Pada saat ini, tubuh fisik Ye Yunfei telah mengalami lompatan kualitatif. Ia telah mencapai teknik penempaan tubuh penggabungan darah iblis surgawi tingkat ke-5. 5 juta jin kekuatan fisik ini mengalir dalam tubuhnya. Begitu Ye Yunfei melepaskan auranya, kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya. Tanah tempat ia berdiri bergetar dan retak, tulang-tulang kering serta pasir di sekitarnya tersapu dan berputar cepat. Kekuatan fisik sebesar 5 juta jin memberi Ye Yunfei perasaan luar biasa bahwa dia bisa mencabut bintang dari langit dan merebut bulan. Saat ini, Ye Yunfei bagaikan banteng liar purba. Hanya dengan auranya saja, dia bisa melukai seorang ahli bela diri di alam kondensasi. Ia memperkirakan bahwa kekuatan fisiknya saat ini cukup untuk membunuh seseorang di tahap awal alam pendirian fondasi hanya dengan 1 pukulan, dan dengan mudah mengalahkan kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi. Sekalipun mereka bertemu seseorang di tahap akhir alam pendirian fondasi, ia seharusnya mampu memberikan perlawanan. Ye Yunfei merasakan kekuatan fisik yang tak terbatas di dalam tubuhnya dan dipenuhi rasa percaya diri. Ia menyadari bahwa semakin kuat tubuh fisiknya, semakin baik pula bagi pengembangan kekuatan spiritualnya. Pilihannya untuk mengembangkan tubuh dan jiwa dalam kehidupan ini adalah pilihan yang tepat. Mengembangkan tubuh fisik dan kekuatan spiritual memang sangat penting. Tak satu pun dari mereka boleh hilang. Para praktisi seni bela diri di dunia ini yang hanya menghargai kekuatan spiritual dan mengabaikan tubuh fisik mereka pasti akan menanggung konsekuensinya cepat atau lambat. Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Ye Yunfei mengepalkan tinjunya dengan lembut. Dengan dorongan kekuatan yang dahsyat, lengannya tiba-tiba membengkak dengan cepat, menjadi setidaknya 60 atau 70 kali lebih besar. Api ilahi berkobar di lengannya dan bersinar terang. Ini adalah kekuatan supranatural fisik. Begitu tubuh fisik ditempa hingga tingkat tertentu, kekuatan supranatural akan muncul dengan sendirinya. Ye Yunfei memandang sepasang lengannya yang tebal dan panjang dan merasa sedikit bersemangat. Kedua lengan raksasa ini, masing-masing sepanjang 10 meter, bagaikan 2 naga. Ia teringat bahwa konon, jika seseorang melatih tubuhnya secara ekstrim, ia akan secara otomatis mengembangkan kemampuan fisik supranatural yang dapat meniru langit dan bumi, membuat dirinya setinggi 10.000 kaki dan mampu memetik bintang serta merebut bulan dengan mudah. Tampaknya legenda itu benar adanya. Ia berharap kelima orang itu masih berada di ibu kota, karena ia hendak keluar untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Dengan mencibir tipis, Ye Yunfei melesat pergi, meninggalkan menara ilusi dan berjalan keluar melalui gerbang. Ketika Pangeran Binatang Sejati melihat Ye Yunfei akhirnya muncul, dia sangat gembira dan bergegas menyambutnya dengan hormat. Para penjaga di gerbang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ye Yunfei dibawa oleh Pangeran Binatang Sejati sendiri, sehingga mereka tidak berani mempertanyakannya. Semua orang tahu bahwa Kaisar telah menunjuk Pangeran Binatang Sejati sebagai putra mahkota dan menetapkannya sebagai Kaisar berikutnya. Ye Yunfei memerintahkan Pangeran Binatang Sejati untuk pergi bersama anak buahnya karena tidak ada lagi yang perlu ia lakukan. Setelah itu, Ye Yunfei berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran dengan tangan di belakang punggung, berjalan dengan angkuh. Ia yakin bahwa jika kelima ahli alam pendirian fondasi itu masih berada di kota kekaisaran, mereka pasti akan dapat menemukannya. Sepanjang hari ia berkeliling di jalan-jalan kota kekaisaran. Akhirnya, Ye Yunfei menyadari bahwa dia sedang diawasi. Beberapa untaian kekuatan jiwa yang sangat halus diam-diam mengunci dirinya. Niat membunuh berkobar dalam dirinya.
Dengan tangan tetap di belakang punggung, dia melangkah menuju pinggiran kota. Di padang rumput di pinggiran kota kekaisaran, Ye Yunfei menghentikan langkahnya. Ia perlahan berbalik dan memandang ke kejauhan dengan tawa dingin, menyuruh mereka keluar. 5 sosok tajam tiba seketika dan mengepung Ye Yunfei. Mereka adalah 5 ahli alam pendirian fondasi yang menyergap Ye Yunfei di istana 2 hari yang lalu. Kelimanya berada di alam pendirian yayasan dan masing-masing mengenakan topeng. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak percaya Ye Yunfei benar-benar berani menunjukkan diri. Kelima kultivator alam pendirian fondasi itu dipenuhi niat membunuh, mengincar Ye Yunfei dan siap menyerang kapan saja. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak sangat tenang. Ia menilai bahwa mereka adalah siswa akademi penjaga dan berasal dari negara adidaya di wilayah timur. Seorang kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi menyatakan bahwa Ye Yunfei tampak sangat percaya diri dan seolah sengaja memancing mereka keluar, serta mengingatkan bahwa 2 hari sebelumnya mereka telah mengalahkannya. Ye Yunfei menyatakan dengan tenang bahwa ia sangat yakin bisa berurusan dengan mereka. Begitu kata-kata itu selesai, 10 sosok gaib berbaju hitam muncul secara bersamaan dari segala arah. Masing-masing pria berbaju hitam itu mengenakan topeng gelap dan memancarkan fluktuasi energi spiritual di alam pendirian fondasi. 10 pakar di alam pendirian yayasan muncul, 4 di tahap menengah dan 6 di tahap awal. Salah satu pria berbaju hitam menyatakan bahwa dengan keterlibatan mereka, apakah Ye Yunfei masih yakin? Mata Ye Yunfei menyipit ketika menyadari bahwa ke-10 pria berbaju hitam ini adalah pembunuh bayaran dari makam Neter Surgawi. 5 pakar dari alam pendirian fondasi yang tiba lebih dulu merasa terkejut sekaligus gembira dan menyatakan bahwa sekuat apapun Ye Yunfei, ia tidak mungkin mengalahkan serangan gabungan dari 15 ahli alam pendirian fondasi dan akan mati hari itu. Salah satu pembunuh bayaran dari makam Neter Surgawi memberi perintah untuk mulai. 10 pembunuh bayaran menghilang secara bersamaan. Kelima kultivator alam pendirian fondasi itu juga melepaskan kekuatan mereka dan menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei mendongak, niat membunuhnya sangat terasa. Seorang kultivator di tahap awal alam pendirian fondasi bergegas ke depan Ye Yunfei dengan keyakinan penuh. Pada saat itu, Ye Yunfei tiba-tiba menyerang tanpa gerakan khusus apapun dan melayangkan pukulan. Pukulan itu membawa kekuatan fisik 5 juta jin. Kultivator tingkat awal alam pendirian fondasi itu sesaat tertegun oleh kekuatan dahsyat tersebut. Tinju itu mendarat tepat di tubuhnya. Dagingnya hancur, darah berhamburan, dan tubuhnya pecah menjadi kabut darah. Seorang kultivator di tahap awal alam pendirian fondasi terbunuh oleh Ye Yunfei dalam satu serangan. Selanjutnya, Ye Yunfei mengarahkan pandangannya pada kultivator alam pendirian fondasi tahap awal lainnya dan langsung melepaskan teknik satu pikiran menciptakan iblis. Di dalam lautan jiwa kultivator alam pendirian fondasi awal itu, sesosok iblis muncul dan meraung. Ekspresi kultivator alam pendirian fondasi awal itu berubah drastis. Wajahnya memucat, pikirannya terguncang oleh bayangan iblis yang tiba-tiba lahir dari satu pikiran Ye Yunfei. Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi, mempercepat gerakannya 10 kali lipat. Gerakannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah melesat di depan kultivator alam pendirian fondasi awal tersebut. Seiring dengan peningkatan kekuatan fisik, kecepatan gerak Ye Yunfei juga meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Karena kekuatan fisiknya yang tak tertandingi, setiap gerakan Ye Yunfei dipenuhi dengan daya ledak yang mengerikan, seperti pegas manusia yang dilepaskan tanpa batas. Ye Yunfei melayangkan pukulan. Kultivator tingkat awal alam pendirian fondasi itu tidak punya cara untuk menghindarinya. Dalam keputusasaan, dia menggertakkan giginya dan melayangkan pukulan, melepaskan gelombang energi spiritual untuk melawan. Kedua tinju mereka beradu. Keadaan itu tampak tenang dan damai, seolah-olah kepalan tangan mereka hanya bersentuhan ringan tanpa kekuatan apapun. Ye Yunfei tidak berhenti. Ia berbalik dan bergegas menuju para ahli alam pendirian fondasi lainnya. Kultivator tingkat awal alam pendirian fondasi yang barusan bertukar pukulan dengannya berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Dalam benaknya muncul keraguan, seolah pukulan Ye Yunfei sama sekali tidak bertenaga. Namun pada momen berikutnya, kekuatan yang sangat mengerikan meledak di dalam tubuhnya dalam sekejap, menghancurkan segala sesuatu di dalam dirinya menjadi debu, meninggalkannya berlumuran cairan. Pada akhirnya, hanya kulit manusia yang tersisa, berkibar tertiup angin. 3 siswa yang tersisa, dengan mata merah karena menangis, meraung dengan ganas, seperti burung kukuk yang menangis darah dan monyet yang meratap. Mereka memandang Ye Yunfei dengan kebencian mendalam, menyebutnya terlalu kejam dan seorang pembunuh tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, 2 pedang berkilauan tiba-tiba muncul di belakang Ye Yunfei,
seperti dua ular berbisa, menusuknya dari sudut yang aneh. Ye Yunfei telah menunggu para pembunuh bayaran dari makam neter surgawi itu. Oleh karena itu, begitu kedua pedang panjang itu muncul, kekuatan jiwa Ye Yunfei sudah mampu melihatnya dengan jelas. Pedang roh 5 elemen menebas langsung ke depan. Kelima pedang roh itu berbenturan dengan kedua pembunuh bayaran tersebut, menghasilkan percikan dan getaran logam yang tajam. Lebih banyak pedang tajam muncul dari ruang angkasa, seperti ular berbisa, menusuk ke arah Ye Yunfei dari berbagai sudut. Ye Yunfei kembali mengaktifkan jubah bayangan surgawi, langsung berakselerasi dan meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia mengubah posisi. Dengan kecepatan dan kelincahan Ye Yunfei saat ini, ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menangkap sosoknya bahkan dengan kekuatan jiwa, apalagi dengan mata telanjang. Kecuali jika itu adalah seorang master dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, mustahil untuk mendeteksinya dengan jelas. Inilah manfaat lain yang diperoleh Ye Yunfei dari peningkatan kekuatan fisiknya yang pesat. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei bergegas ke depan kultivator alam pendirian fondasi awal lainnya dan melayangkan pukulan. Tinju itu secepat kilat, kekuatannya mengalir dan tak terbendung. Pukulan ini, yang dijiwai dengan kekuatan fisik 5 juta jin, bagaikan pasukan besar yang berguling dan menginjak-injak, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Kekuatan pukulan itu sepertinya cukup untuk membunuh 10.000 orang dan menghancurkan gunung. Upaya kultivator tingkat awal alam pendirian fondasi yang malang itu untuk melawan hancur semudah kertas. Ye Yunfei meninju kultivator alam pendirian fondasi awal hingga menjadi gumpalan kabut darah. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei membunuh 3 ahli di alam pendirian fondasi. Tindakan ini tampak tegas dan tanpa ampun, seperti menyembelih ayam dan anjing. 2 kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi yang tersisa benar-benar ngeri. Tubuh mereka merinding, dan mereka menatap Ye Yunfei dengan mata penuh amarah dan terkejut. Di mata mereka, Ye Yunfei telah sepenuhnya menjadi binatang buas purba yang ganas, senjata mematikan di dunia manusia. Pada saat itu, 10 pedang tajam muncul secara bersamaan di ruang sekitar tubuh Ye Yunfei, memancarkan niat membunuh yang mengerikan, dan menusuk ke titik-titik vitalnya. Kemudian, ke-10 pembunuh bayaran dari makam neter surgawi muncul secara bersamaan, tidak lagi menyembunyikan diri. Ye Yunfei tertawa dingin, seolah menantang mereka dalam hal menghilang. Sesaat kemudian, Ye Yunfei menghilang ke angkasa. Ke-10 pembunuh bayaran itu sangat khawatir. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan aura Ye Yunfei, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun. Para pembunuh bayaran ini sudah mengetahui bahwa Ye Yunfei telah mengembangkan teknik gerakan aneh yang memungkinkannya menjadi tak terlihat. Namun sekarang, setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap merasa ngeri. Salah satu pembunuh bayaran itu bahkan tidak kuasa menahan diri untuk berseru takjub dalam hati bahwa teknik menghilang yang luar biasa seperti itu benar-benar ada di dunia. Kedua kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi itu juga berteriak tak percaya ketika menyadari Ye Yunfei kembali bersembunyi. Pada momen berikutnya, sosok Ye Yunfei muncul di belakang seorang pembunuh bayaran seperti hantu. Pembunuh bayaran ini memiliki kekuatan setara dengan tahap awal alam pendirian fondasi. Ye Yunfei melayangkan pukulan dengan kekuatan dahsyat yang mendominasi dunia. Sang pembunuh dengan cepat menebaskan pedangnya untuk memblokir tinju Ye Yunfei. Namun tinju Ye Yunfei menghantam pedang panjang itu dan menghancurkannya menjadi serpihan. Dengan kekuatan fisik sebesar 5 juta jin, ditambah tubuh kaisar biru dari zirah kayu, tubuh Ye Yunfei sangat tangguh. Sang pembunuh merasa ngeri. Ia adalah seorang ahli di tahap awal alam pendirian fondasi, mampu menembus emas dan membelah batu dengan satu tebasan pedang. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa menembus kepalan tangan Ye Yunfei, dan pedangnya malah hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan pedang panjang itu, tinju Ye Yunfei melesat tanpa jeda, menghantam tubuh sang pembunuh dan langsung melenyapkannya. Seorang kultivator tingkat menengah alam pendirian fondasi meraung, menyadari bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei terlalu aneh. Ia memerintahkan agar mereka berhenti berpecah belah dan bergabung untuk menyerangnya bersama-sama. Jika tidak, mereka akan dikalahkan satu persatu. 9 pembunuh bayaran yang tersisa, termasuk 2 kultivator alam pendirian fondasi tingkat menengah, menyerbu ke arah Ye Yunfei secara bersamaan. Mereka bahkan tidak lagi repot-repot bersembunyi, karena menyadari bahwa teknik menghilang Ye Yunfei jauh lebih unggul daripada teknik mereka. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak, bertarung dengan penuh semangat sambil mengepalkan tinjunya. Kedua lengannya membesar secara bersamaan, menjadi 60 atau 70 kali lebih tebal dan sepanjang 10 meter, seperti 2 lengan naga. Kedua lengan raksasa itu terentang secara bersamaan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat.
Kekuatan yang terkandung di dalamnya begitu dahsyat sehingga seolah-olah 1000 pasukan pun akan mundur ketakutan. Dua pembunuh bayaran dengan kekuatan setara dengan tingkat awal alam pendirian fondasi lengah dan secara bersamaan dihantam oleh kedua lengan naga tersebut. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping, seperti dua gelembung yang pecah. Kedua lengan raksasa itu kemudian secara bersamaan mengepalkan tinju dan menghantam keluar seperti dua gunung yang bergerak. Barulah kemudian orang-orang yang tersisa bereaksi satu persatu, menatap dengan ngeri ke arah dua lengan raksasa Ye Yunfei yang menyerupai naga. Di benak setiap orang terlintas pertanyaan yang sama, apakah dia manusia, atau binatang buas purba? Dalam sekejap semua orang tertegun ketika kedua tinju besar Ye Yunfei telah menghantam seorang kultivator alam pendirian fondasi tingkat menengah dengan kecepatan kilat. Orang ini, yang berada di tahap pertengahan alam pembentukan fondasi, adalah siswa tingkat menengah di Akademi Penjaga, dan berasal dari wilayah timur. Siswa itu diliputi rasa takut ketika menghadapi Ye Yunfei, yang tampak seperti dewa kematian. Namun serangan Ye Yunfei terlalu ganas dan terlalu cepat, dan dia tidak punya cara untuk menghindarinya. Gelombang energi spiritual yang kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan jubahnya mengembang seperti balon. Jejak kepalan tangan perak muncul dari tubuhnya, dengan kilatan petir berderak dan meledak di sekitarnya, memancarkan aura kehancuran. Jurus tinju Dewa Petir ini adalah seni bela diri yang relatif tingkat lanjut di dalam Akademi Penjaga. Ye Yunfei melayangkan beberapa pukulan berturut-turut, meretakkan bekas kepalan tangan perak itu sedikit demi sedikit, dan memaksa siswa itu mundur selangkah demi selangkah, darah terus merembes dari sudut mulutnya. Pukulan terakhir, seperti letusan gunung berapi, menghantam siswa tersebut. Menghadapi serangan mengerikan Ye Yunfei, siswa itu tak berdaya untuk melawan balik dan, dalam ketakutannya, berteriak memohon ampun, mengingatkan bahwa ia juga berasal dari wilayah timur dan dari kampung halaman yang sama, memohon agar nyawanya diselamatkan. Namun tubuhnya tetap hancur berkeping-keping akibat pukulan Ye Yunfei, terpecah menjadi lebih dari selusin bagian yang berterbangan ke segala arah. Dengan demikian, dari 5 siswa yang datang untuk memburu Ye Yunfei, hanya 1 yang tersisa. Siswa terakhir yang tersisa merasa ketakutan dan meraung dengan ganas, menuduh Ye Yunfei sebagai binatang buas yang tidak berperasaan dan bejat karena tetap dengan kejam membunuh 4 orang dari Akademi Penjaga dan wilayah timur, serta menyebutnya pantas dihukum mati. 2 lengan naga raksasa menyapu langit dan melesat ke arahnya. Siswa ini bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Yunfei, dan malah berbalik untuk melarikan diri. Karena Ye Yunfei membunuh orang dengan cepat dan tepat, dia memiliki ilusi bahwa Ye Yunfei tak terkalahkan. Ye Yunfei mencibir, menyatakan bahwa mereka tidak bisa pergi. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul siswa itu. Dalam hal kecepatan gerak, Ye Yunfei berkali-kali lebih baik darinya. Ia berhati dingin dan tanpa ampun. Setelah beberapa gerakan, dia meninju siswa itu hingga menjadi gumpalan kabut darah. Ye Yunfei berbalik dan meraung. Kedua lengannya yang tebal seperti naga, masing-masing sepanjang 10 meter, menyapu udara dan menyerang kedua pembunuh bayaran itu secara bergantian. Kedua pembunuh bayaran itu berada di tahap awal alam pendirian fondasi. Menghadapi serangan sengit Ye Yunfei, mereka tidak berani melawan secara langsung dan menghilang dalam sekejap. Ye Yunfei tertawa, menyatakan bahwa mencoba menggunakan trik tembus pandang yang kikuk itu padanya sama sekali tidak berguna. Dia membanting kedua tinjunya ke dua ruang di dekatnya, kekuatan dahsyatnya mengguncang area sekitarnya dan menciptakan tekanan yang beruntun. Jeritan menggema dari kedua tempat itu saat kedua pembunuh bayaran itu langsung hancur berkeping-keping, daging dan tulang mereka berhamburan kemana-mana. Para pembunuh bayaran yang tersisa menyadari bahwa Ye Yunfei bisa melihat menembus teknik tembus pandang mereka. Awalnya, sebagai pembunuh dari makam neter surgawi, andalan terbesar mereka adalah teknik gerakan aneh ini yang memungkinkan mereka menjadi tak terlihat. Begitu teknik gerakan aneh ini menjadi tidak efektif, kekuatan tempur mereka berkurang setengahnya. Salah satu pembunuh bayaran menyadari bahwa keadaan semakin memburuk dan memerintahkan untuk pergi. Namun Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah mereka bahkan bisa pergi. Ia melangkah maju dan seketika berteleportasi di depan seorang pembunuh. Dengan ayunan kedua lengannya yang besar, ia menerjang keluar dan menyapu medan perang. Kekuatan pukulan itu sangat dahsyat. Pembunuh bayaran itu hancur berkeping-keping di tempat. Para pembunuh bayaran yang tersisa merasa ketakutan. Meskipun mereka adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh orang selama bertahun-tahun dan sangat kejam, kekuatan tempur Ye Yunfei sangat menakutkan dan gaya bertarungnya sangat brutal, seringkali menghancurkan orang hingga tidak tersisa sepotong tulang pun. Bahkan para pembunuh bayaran ini pun merasa takut. Setelah memutuskan untuk mundur, para pembunuh yang tersisa segera menggunakan teknik pergerakan mereka dan menghilang secara bersamaan.
Namun kekuatan jiwa Ye Yunfei memungkinkannya untuk melihat sosok mereka dengan jelas. Ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Hanya dalam satu langkah, dia berhasil menyusul salah satu pembunuh bayaran. Sang pembunuh bayaran, menggunakan teknik siluman, melarikan diri dengan kecepatan penuh tanpa menyadari bahwa Ye Yunfei mampu merasakan lintasannya dengan sangat tepat. Ye Yunfei memukulnya begitu keras hingga ia meledak. Berikutnya, Ye Yunfei terus menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar para pembunuh bayaran. Dalam waktu singkat, semua pembunuh bayaran itu tewas di tangan Ye Yunfei, tak satu pun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Dalam pertempuran ini, Ye Yunfei membunuh 15 ahli di alam pendirian fondasi. Itu benar-benar menakutkan. Pertempuran sengit di pinggiran kota telah membuat para prajurit di kota kekaisaran merasa khawatir. Secara khusus, para anggota keluarga kerajaan yang berpengaruh telah tiba secara diam-diam. Oleh karena itu, banyak praktisi seni bela diri menyaksikan pertempuran besar ini dari kejauhan. Semua orang yang menonton sangat terharu dan kaki mereka lemas. Mereka menilai bahwa pemuda itu terlalu kejam dan terlalu haus darah, membunuh tanpa berkedip. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Para ahli dari alam pendirian fondasi itu tak ada apa-apanya baginya. Mereka semua hancur berkeping-keping oleh serangannya. Setelah pertempuran, Ye Yunfei berjalan perlahan memasuki kota kekaisaran dengan tangan di belakang punggungnya. Kaisar, didampingi oleh seluruh pejabat sipil dan militer istananya, datang untuk menyambutnya secara pribadi. Mereka semua berhati-hati dan bersikap patuh, dan beberapa bahkan tidak berani menatap mata Ye Yunfei. Kaisar mengakui bahwa keamanan di kota kekaisaran sangat buruk dan bahwa Ye Yunfei pasti merasa ketakutan selama 2 hari terakhir ini. Ia menyalahkan dirinya atas ketidakmampuan dalam memerintah dan menyatakan bahwa ia telah menyiapkan jamuan makan di istana untuk menghibur Ye Yunfei, serta menyiapkan hadiah-hadiah mewah untuk meminta maaf. 2 malam yang lalu, Ye Yunfei diserang di istana. Hari ini, 15 ahli lainnya di alam pendirian fondasi menyerangnya. Kaisar khawatir Ye Yunfei akan menyalahkannya. Dengan kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Ye Yunfei, memusnahkan keluarga kerajaan kekaisaran binatang bukanlah hal yang sulit baginya. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan menyatakan tidak perlu. Ia mengatakan bahwa pangeran binatang sejati cukup bagus dan kekaisaran binatang bisa menjadikannya kaisar mereka. Ia juga menyatakan bahwa ia memiliki hubungan dengan pangeran binatang sejati dan setelah dia menjadi kaisar, jika kekaisaran binatang membutuhkan bantuan, mereka dapat datang kepadanya di Akademi Penjaga. Setelah mendengar ucapan Ye Yunfei, Kaisar segera menanggapi dengan gembira dan menyatakan bahwa ia telah menetapkan pangeran binatang sejati sebagai kaisar berikutnya. Tidak lama kemudian, ia akan turun tahta dan membiarkan dia mengelola kekaisaran 10.000 hewan buas. Ia memanggil pangeran binatang sejati untuk maju dan menyampaikan penghormatan kepada Ye Yunfei. Pangeran binatang sejati segera melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Meskipun ia sudah menjadi budak Ye Yunfei, ia harus berpura-pura di depan orang luar. Ye Yunfei mengangguk dan menyatakan bahwa ia akan pergi. Ia mengeluarkan sebuah pesawat ruang angkasa dan bersiap untuk meninggalkan kerajaan binatang, karena ia tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Namun Kaisar tiba-tiba memanggilnya untuk menunggu sebentar. Ketika Ye Yunfei berbalik, Kaisar menjelaskan bahwa putri ketiganya, yang berusia 18 tahun dan belum menikah, pernah diculik oleh bandit dan diselamatkan oleh Ye Yunfei. Ia bermaksud memberikan putri ketiga kepada Ye Yunfei sebagai selir agar dapat melayaninya dalam kehidupan sehari-hari mulai sekarang, lalu memerintahkannya untuk menyampaikan penghormatan. Seorang wanita cantik dengan kaki panjang dan ramping, tubuh tinggi, dan proporsi sempurna melangkah maju. Ia berlutut di depan Ye Yunfei dan menyambutnya dengan hormat. Ia menyatakan bahwa ia akan selalu mengingat kebaikan luar biasa Ye Yunfei dan memohon agar diterima, berjanji akan melayani dengan setia sebagai hamba mulai hari itu. Dialah putri ketiga yang diselamatkan Ye Yunfei dari desa angin hitam. Dalam benaknya, Ye Yunfei sudah menjadi pahlawan besar. Ketika Kaisar memberikannya kepada Ye Yunfei, dia tidak hanya tidak menolak, tetapi juga sangat gembira dan mendambakannya. Tatapan berani dan berapi-apinya tertuju pada Ye Yunfei, gairahnya membara dengan hebat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.